Ribuan pengemudi plat kuning menjadi beringas. Ketidaktegasan pemerintah menyikapi kehadiran transportasi berbasis aplikasi pun harus dibayar mahal. Ratusan penumpang terlantar dan aksi perusakan pun tak terhindarkan. Penutupan aplikasi transportasi dan regulasi yang jelas bagi angkutan plat hitam masih menjadi tuntutan utama para pengemudi plat kuning ini. Alih-alih memberi solusi, pemerintah selaku pelaksana kebijakan justru saling lempar tanggung jawab. Ya, demo itu adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib. Tetapi mengenai solusi, ini hal teknis nanti biar disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Semua kendaraan umum itu harus didaftarkan. Satu, ini untuk keamanan penumpang sendiri. Yang kedua, itu harus dikir. Lah, bentuk kirnya bagaimana? Sudah ada standarnya. Ya, ini untuk keselamatan. Itu aja. Selain ketegasan pemerintah, kecermatan dalam menyikapi teknologi pun dapat menjadi kunci permasalahan transportasi berbasis aplikasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan transportasi sedianya duduk bersama dan mencapai kesepakatan dalam membenahi sistem transportasi. Dan pemirsa, langsung saja kami ajak Anda menuju gedung DPR yang menjadi salah satu lokasi atau pusat demonstrasi yang berlangsung hari ini. Sudah ada reporter kami, Muhliza Mayasari. Muhliza, seperti apa kondisi di gedung Dewan malam hari ini? Ya Aryo, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan supir taksi dan transportasi umum lainnya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai membubarkan diri di depan gedung MPR DPR. Sebagian dari perwakilan PPAD sudah menuju ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diketahui bahwa perwakilan dari PPAD sekitar 10 perwakilan telah melakukan perundingan sejak tadi pagi oleh pihak Kemkominfo. Mereka menuntut pihak Kemkominfo untuk segera memblokir ataupun menutup transportasi berbasis aplikasi online. Selain itu, pihak PPAD juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyetarakan hak, di mana seperti diketahui bahwa transportasi online kini masih belum memiliki badan hukum ataupun legalitas yang jelas terkait mengenai legalitas sebagai transportasi massal lainnya. Dan pemirsa, memang diketahui sekitar pukul 7 pagi tadi aksi demonstrasi sudah berlangsung di depan gedung MPR DPR, di mana ribuan demonstrasi dari taksi konvensional sudah memblokir jalan di depan gedung DPR MPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto menuju ke wilayah Selipi. Dan namun hingga saat ini setelah terjadinya ataupun pasca aksi demonstrasi di depan gedung MPR, arus lalu lintas di daerah Jalan Gatot Subroto menuju Selipi berlangsung secara normal. Dan menurut pantauan kami dari selesainya aksi demonstrasi, belum terlihat adanya taksi konvensional yang melintasi ataupun dari pihak transportasi berbasis aplikasi online yang melintasi wilayah di depan gedung MPR DPR ini. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Muhliza Mayasari melaporkan kondisi di depan gedung Dewan yang saat ini sudah bebas dari demonstrasi dan kemacetan pun kembali terjadi seperti biasanya. Dan sudah ada 3 orang tamu saya yang bergabung malam hari ini. Di paling sebelah kanan adalah Bapak Delami dari Wakil Sekjen Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD. Selamat malam Pak Delami. Lalu ada Ibu Noni Sri Aryati Purnomo, Komisaris dari PT Bluebird Group. Selamat malam Bu Noni. Dan Pak Nizar Zahro, anggota Komisi 5 atau Komisi Perhubungan dari fraksi Gerindra DPR. Selamat malam Pak Nizar. Selamat malam Mas. Ya, Mas. Saya ke Bu Noni dulu. Bu Noni, benar apa tidak ada kepentingan pengusaha di balik demonstrasi besar-besaran hari ini di Jakarta? Sama sekali tidak, karena demonstrasi hari ini itu diprakarsai dari paguyuban para pengemudi. Sehingga murni aspirasi dari para pengemudi yang tergabung di paguyuban. Tetapi ketika pengemudi menggunakan seragam dari Bluebird misalnya dengan membawa mobil milik Bluebird, apakah itu bukan menjadi orang menganggap itu adalah ada Bluebird di balik semua ini, Bu? Ya. Bisa dianggap demikian, hanya pada pagi hari pada saat pengemudi kami keluar dari pool kami, mereka dibiarkan keluar untuk beroperasi seperti biasanya gitu ya. Dan kami memang tidak bisa menghalangi pengemudi yang akan keluar untuk beroperasi melayani para penumpang. Jadi ketika mereka keluar, perusahaan taunya mereka melayani penumpang seperti biasa, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan adanya gambar-gambar yang mendapatkan atau sejumlah gambar ada
orang menggunakan seragam Bluebird justru bertindak anarkis, apakah akan ada sanksi dari Bluebird? Pasti ada, karena dari perusahaan kami sangat tidak mendukung adanya tindakan anarkis, ya. Apapun yang terjadi, aspirasi semua itu tidak boleh dilakukan dengan cara anarkis. Dan sesuai dengan peraturan perusahaan kami juga akan memberikan tindakan kepada para pengemudi yang terbukti melakukan tindakan anarkis. Bagaimana dengan pengemudi yang akhirnya meminta penumpang turun secara paksa karena mereka juga diminta untuk ikut demo, Bu Noni? Nah, kalau untuk para pengemudi yang dipaksa untuk ikut demo, kemudian karena ada beberapa taksi kami juga yang ikut dirusak ya, dan kami akan mengcover seluruh biaya perbaikan dari pengemudi tersebut. Nah, yang penting juga adalah para penumpang. Para penumpang yang terkena imbas ketidaknyamanan karena mereka diturunkan dan sebagainya, mereka juga akan kami bantu untuk bisa recovery. Konkretnya seperti apa, Bu, yang ditawarkan? Jadi karena kami juga susah mengidentifikasi keseluruhan penumpang atas kejadian yang terjadi hari ini, mulai malam nanti, mulai jam 00, dari Bluebird kami akan memberikan layanan taksi gratis untuk taksi reguler selama 24 jam. Ya, sehingga kami bisa membantu untuk masyarakat tetap beraktivitas dengan baik gitu. Baik. Untuk esok hari. Baik. Pak Jelami, kenapa akhirnya demonstrasi hari ini berlangsung anarkis, Pak? Ya, sebetulnya pada saat kita pertemuan dan kita briefing, waktu itu ada sekitar 150 sampai 200 orang. Itu kita sudah arahkan bahwa aksi kita ini damai, tidak ada anarkis. Nah, karena masa yang begitu banyak, kita pun tidak bisa mengendalikan. Tapi semua masa itu adalah masa dari PPAD? Ya, saya kurang tahu juga. Tapi ada sebagian juga yang tadi diidentifikasi, itu ada dari orang-orang GrabCars itu sendiri menyusup ke kelompok kami. Juga dari orang-orang dari Gojek pun masuk ke... Faktanya apa, Pak Jelami? Ya, ada tadi sebagian dari teman-teman juga menemui gitu, Pak. Ya, mereka menemui, ya kan. Ya, sepertinya... mereka itu memang bukan dari kalangan pengemudi kami gitu. Kan biasanya kalau seandainya di antara kami itu saling mengenal siapa. Misalkan dari Express, Pool Joglo, mereka tahu masing-masing. Nah itu mereka tadi dipertanyakan siapa sih sebetulnya yang mereka ini gitu. Satu persatu dipertanyakan. Bagi sopir yang sengaja menutup jalan lalu juga bertindak anarkis seperti gambar kami dapatkan di Jalan Gatot Subroto, itu seperti apa penjelasannya? Nah, karena memang korlap kami itu terbatas ya, waktu pada saat kita mengadakan briefing dan arahan, yaitu masing-masing full itu kita masing-masing full itu kita mengarahkan agar korlap itu menjaga keamanannya masing-masing gitu. Baik. Dari DPR, apakah sudah pernah atau sudah bisa membayang, Pak? Apakah ini bisa disebut sebagai puncak dari akumulasi permasalahan polemik antara online versus reguler seperti itu, Pak Jen? Oh, ini belum. Ini belum mencapai puncaknya. Belum puncaknya, belum puncaknya. Ini masih ada puncak lagi. Sebetulnya seperti saya katakan, ini ada indikasi ketidaktegasan pemerintah. Pemerintah sudah kita bekali regulasi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ya. Peraturan pemerintah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Ini bedanya, saya kasih contoh dulu. Kenapa taksi Grab dengan Uber itu bisa masuk? Karena dia melayani portal web berdasarkan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang klasifikasi bidang usaha tertutup dan terbuka. Dia yang diperbolehkan itu hanya pelayanan webnya. Ada pun jasa transportasinya, ini lex spesialis undang-undang yang lain. Nggak bisa dong pemerintah itu menyamaratakan dia jual online, kemudian jasa transportasi umumnya dia tidak ikut lex spesialis undang-undang yang lain. Sebagai mitra kerja dari Menteri Perhubungan, apakah sudah ada warning atau peringatan dari Komisi 5 kepada Menhub? Sudah kita sampaikan pada bulan November 2015 agar Menteri Perhubungan, karena kita waktu itu bahas RPJM transportasi secara massal, karena perintah undang-undangnya sudah jelas. Kewajiban untuk melayani transportasi itu pemerintah, aman, nyaman, dan murah. Ya. Tapi karena pemerintah tidak mampu, akhirnya pemerintah memberikan kepada pihak swasta. Dengan adanya taksi online ini sudah kita antisipasi, harus ada tindakan yang tegas. Makanya kenapa Kementerian Perhubungan, Pak Jonan mengirimkan surat kepada Kementerian Informatika agar itu menutup aplikasi online-nya. Karena memang ketentuan undang-undangnya sudah sangat jelas.
Ini begini, rasa ketidakadilan ini, pemerintah kan satu, memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau taksi konvensional ini dia harus izin misalkan ya, ada SIUP, TDP, NPWP, harus punya pool, izin TERA, ujikir. Kenapa ini nggak dilakukan kepada taksi Dan online bisa itu? mempengaruhi struktur biaya yang ditawarkan. Ini, makanya soal tarif yang dituntut itu. masyarakat tadi, mana keadilan pemerintah? Ini negara hukum, bukan negara aplikasi. Oke. Begitu loh. Bu Noni, berapa sebenarnya kerugian yang dialami Bluebird dengan masuknya aplikasi online ini, Bu? Kalau pertanyaannya spesifik ke Bluebird, karena Bluebird sendiri juga mempunyai aplikasi online ya, sehingga impact langsungnya kepada kami itu tidak terlalu besar. Namun sebenarnya ini kembali kalau kita melihatnya isu ini bukan online versus konvensional, tetapi isu ini sebenarnya yang paling dalam adalah karena adanya ketidakadilan dalam menegakkan peraturan, termasuk diantaranya menghormati peraturan adanya tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kalau kita menghormati tarif yang ditentukan oleh pemerintah, di mana itu sebenarnya untuk melindungi konsumen, sehingga pada saat konsumen itu butuh harga tetap sama dengan pada saat mereka tidak butuh, itu kan untuk tujuan utamanya adalah untuk konsumen juga ya. Tapi kalau impact secara direct online itu di kami tidak terlalu signifikan. Dan sejauh ini sebelum peristiwa hari ini terjadi, apa masukan dari Bluebird kepada pemerintah, Bu Noni? Kami menghimbau kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang jelas. Karena sebagai perusahaan taksi, sebagai semua angkutan darat kan kami mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Oleh sebab itu, semua jenis pengusaha dan izin untuk berusaha secara publik transportasi itu juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi. Ketika itu, Ibu bertemu dengan Menhub. Kami menyampaikan aspirasi kami melalui Organda. Ya, dan melalui Kadin. Karena sebagai perusahaan kan kita ada tempat aspirasinya. Dan malam nanti Menko Polhukam akan mengundang pengusaha operator taksi untuk bertemu. Ya. Apa yang akan disampaikan kepada pemerintah, Bu Noni? Kami akan menyampaikan hal yang sama karena sangat baik bila pemerintah segera menentukan langkah-langkah yang konkret supaya ada kejelasan. Kalau semuanya jelas bahwa ini adalah peraturan yang ada sekarang dan semua orang harus mengikuti, maka hukum itu akan ditaati. Menurut kami itu yang penting untuk nanti malam. Apakah mungkin dengan masuknya aplikasi online ini maka tarif atau harga taksi atau harga meteran taksi yang ada di Jakarta atau di Indonesia saat ini bisa juga ikut turun? Adakah kemungkinan untuk menyesuaikan tarif seperti itu, Bu? Itu harus ada pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh ya. Dan itu kami serahkan kepada, karena biasanya ada prosesnya sendiri. Dari Organda mengajukan ke pemerintahan lokal, kemudian untuk di-approve oleh pemerintahan lokal, karena pemerintah setempat harus melihat kemungkinan untuk masyarakat sekitar apakah bisa absorb harga tersebut atau tidak. Jadi proses-prosesnya sudah ada juga. Jadi itu bisa dilakukan semua. Artinya mau pengkajian dan sebagainya. Kemungkinan bisa saja diambil tergantung pembicara dengan pemerintah seperti apa sebagai regulator. Yang penting adalah peraturan ditaati. Baik, Bu Noni terima kasih atas waktunya karena Bu Noni harus segera meninggalkan karena ada keperluan lain. Terima kasih Bu Noni dan pemirsa Talk to Anies masih akan berlanjut dengan dialog bersama narasumber saya lainnya. Tetaplah bersama kami.